Berlatar belakang di tahun 1858, tepatnya di wilayah Texas, Amerika Serikat, terlihat 5 orang kulit hitam dirantai dan dipaksa berjalan sejauh puluhan kilometer. Ternyata mereka adalah budak yang baru saja dibeli oleh seorang pedagang yang biasa dijuluki Spik bersaudara. Rencananya, budak-budak ini nantinya akan dijual di kota sebelah. Dan singkat cerita, saat hari mulai gelap, mereka dikagetkan dengan kemunculan seorang pria bernama Dr. King Schultz. Ia datang entah dari mana dan mengaku berprofesi sebagai dokter gigi. I'm Dr. King Schultz. This is my horse Fritz. Dr. King ternyata mengincar salah satu budak yang baru saja Spik beli. Budak itu infonya pernah bekerja di sebuah perkebunan kapas milik Tuan Karukan. Dan ternyata informasi itu benar. Seorang budak bernama Jango mengaku pernah bekerja di sana. Maksud Dr. King mencari Jango adalah untuk membantunya mencari Brittle bersaudara yang dulunya juga merupakan pekerja di perkebunan Karukan. Tanpa basa-basi, Dr. King langsung mengeluarkan dompetnya dan berniat untuk membeli Jango. Sayangnya niat baiknya itu malah ditolak mentah-mentah oleh Spik bersaudara. Bahkan Dr. King sempat diancam akan dibunuh jika tak segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba, Last chance, fancy pants. dalam sekejap mata Dr. King berhasil melumpuhkan Spik bersaudara. Namun semua itu bukan salahnya karena mereka duluan yang cari masalah. Nah, Dr. King kemudian menembus Jango dengan paksa. Tak peduli jika si Spik bersaudara ini menolak uangnya. Yang unik dari Dr. King adalah ia memperlakukan Jango tak seperti seorang budak. Ia bahkan memberinya jaket serta kuda untuk ditunggangi. 4 budak lainnya yang berada di lokasi terheran-heran melihat aksi Dr. King. Sebelum pergi dari sana, ia juga sempat memberikan sedikit saran ke para budak, di mana jika mereka membunuh saudara Spik dan menguburnya di tengah hutan, maka mereka semua akan merdeka saat itu juga. Namun jika mereka membantunya untuk hidup, maka mereka akan kembali disiksa seperti biasanya. Pokoknya sisa pilih. Guys, I'm just doing my job. Blueberry. Setelah menempuh perjalanan jauh, Dr. King dan Jango akhirnya tiba di sebuah kota bernama Doughtry. Namun baru juga tiba di sana, mereka sudah membuat heboh seisi kota. Karena ini pertama kalinya mereka melihat seorang budak yang diizinkan menunggangi seekor kuda. Perlakuan tak nyaman ke Jango itu bahkan lebih parah ketika mereka masuk ke sebuah bar untuk sarapan. Sang pemilik bar menolak untuk melayani orang kulit hitam. Ia bahkan kabur keluar untuk memanggil bantuan sheriff. What the hell you think you're doing, boy? Sit down, my boy. Lucunya, Dr. King malah terlihat sangat santai. Sambil menunggu kedatangan sang sheriff, ia kemudian mengambil 2 gelas bir dan menjelaskan ke Jango kalau ia sebenarnya bukan dokter gigi, melainkan seorang bounty hunter. Jadi selama ini, Dr. King berkeliling ke berbagai daerah memburu buron kelas kakap. Kebanyakan dari mereka adalah kriminal yang melakukan kejahatan luar biasa, namun kabur ke kota terpencil untuk bersembunyi. Pengadilan memberikan imbalan yang cukup fantastis setiap kali Dr. King berhasil menangkap salah satu dari mereka. Nah, target selanjutnya adalah si Brittle bersaudara. Jika Jango berhasil menemukan target yang dimaksud, Dr. King akan memerdekakannya serta memberikannya seekor kuda. I know what they look like, all right. You travel with me until we find them. Where we going? You point them out, and I kill them. Tak lama kemudian sang sheriff pun tiba di lokasi dan Dr. King dipaksa keluar dari bar. Orang-orang sudah berkumpul untuk menyaksikan eksekusi dari mereka berdua. Namun sekali lagi Dr. King melakukan aksi tak terduga. Ia menembak sang sheriff berkali-kali hingga semua penduduk histeris lari ketakutan. What you just do to our sheriff? Seorang marshal tak lama kemudian tiba di lokasi. By the way, marshal itu berbeda dari sheriff. Ia ditunjuk langsung oleh negara, sedangkan sheriff hanyalah polisi sukarela ataupun diangkat karena kesepakatan bersama. Nah, ketika seorang marshal turun ke lapangan, itu artinya seseorang sudah melakukan kejahatan luar biasa. Tak main-main, ada puluhan orang yang siap menembak kepala Dr. King. Namun, semua orang kembali dibuat bingung karena tiba-tiba Dr. King menjelaskan kalau sheriff yang baru saja ia bunuh ternyata mantan kriminal.
Ia pernah melakukan pembunuhan dan kabur ke kota lain untuk bersembunyi. Bahkan pengadilan menjanjikan imbalan senilai $200 bagi siapa saja yang bisa membawa jasadnya. Tentu saja awalnya si Marshall ini tidak percaya. Namun Dr. King menunjukkan surat perintah dari pengadilan tinggi Texas, sehingga membuat Marshall dan masyarakat kota tak bisa berbuat apa-apa. With a price on his head of $200. In other words, Marshall, you owe me $200. Dr. King dan Jango pun melanjutkan perjalanan untuk mencari Brittle bersaudara. Saat singgah untuk beristirahat, ia sempat bertanya ke Jango kira-kira apa yang akan dilakukannya saat sudah bebas. Dan Jango pun menjawab bahwa ia akan mencari dan membebaskan istrinya. Dr. King kaget. Ia tak menyangka kalau Jango ternyata sudah menikah. Selama ini ia memiliki istri bernama Broomhilda atau biasa disapa Hildy. Mereka berdua bertemu saat bekerja di perkebunan milik Tuan Karukan. Namun suatu hari hubungan rahasia mereka ketahuan dan menyebabkan Jango disiksa habis-habisan. Bahkan luka bakar di wajah Jango itu bagian dari hukumannya di masa lalu. Tak sampai sana, Jango dan istrinya kemudian dipisahkan dengan cara dijual ke majikan yang berbeda. He speaks German and her name is Brunhilde von Schaft. I want you to burn a runaway eye right here in his cheek and sell him. You will sell him cheap. Setelah beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di kota Tennessee. Berdasarkan info yang ada, di kota inilah Brittle bersaudara bersembunyi. Mereka memalsukan namanya dan bekerja di sebuah perkebunan. Tanpa membuang waktu, Dr. King dan Jango kemudian menemui pemilik perkebunan tersebut dengan berpura-pura datang untuk membeli salah satu budaknya. Namun kedatangan mereka tak disambut hangat karena sang pemilik kebun bernama Bennett tak suka dengan Jango yang berpakaian mewah, bahkan dibiarkan menunggangi kuda. This is my valet. My valet does not walk. Well, what if I was to say I don't like you? Mr. Bennett. Begitu Dr. King mengajukan tawaran yang fantastis untuk pembeliannya, tiba-tiba Mr. Bennett langsung berubah sikap. Mereka berdua segera mendapatkan layanan prima. Bahkan Jango diizinkan berkeliling kebun sambil ditemani seorang budak wanita bernama Bettina. Nah, saat Dr. King mencari sosok Brittle bersaudara di dalam gedung, Jango sendiri mencarinya di sekitar perkebunan. Sayangnya tak satupun orang di sana yang mengenal 3 bersaudara dengan nama Brittle. Tapi setelah disebutkan ciri-cirinya, Bettina langsung sadar orang yang Jango maksud. You mean the Schaefers? Maybe. Is that who you was looking for? Yep. Walaupun mereka sudah berganti nama, tapi itu tak membuat Jango lupa akan sosok Brittle. Mereka adalah 3 orang bersaudara yang dulu sering menyiksa Jango dan istrinya. Bahkan bekas cambukan di pundak Jango itu adalah ulah mereka. Nah, tanpa membuang waktu, Jango meminta Bettina untuk segera memanggil Dr. King. Namun di sini karena sudah dendam kusumat, Jango malah memutuskan untuk membunuh Brittle bersaudara menggunakan tangannya sendiri. John Brittle! Jango menghukum saudara Brittle sesuai dengan perlakuan mereka di masa lalu. Ia mencambuknya tanpa henti lalu mengeksekusinya di hadapan seluruh budak milik Mr. Bennett. Dan tak lama kemudian, Dr. King menyusul ke lokasi. Ia agak kaget, tapi juga langsung menyadari kalau baru 2 anggota Brittle bersaudara yang Jango bunuh. Dan itu artinya anggota yang terakhir masih hidup. Setelah Jango menunjukkan lokasi dari anggota yang terakhir, Dr. King kemudian melakukan eksekusi dari jarak jauh. Means you're sure. Yes, Brittle. Karena terjadi keributan dan pembunuhan di perkebunan miliknya, Mr. Bennett bersama pelayannya langsung menodongkan senjata ke mereka berdua. Salah sedikit saja, maka Dr. King dan Jango akan langsung dieksekusi mati. Namun, seperti biasa, Dr. King kemudian mengeluarkan surat perintah pengadilan dan menjelaskan kalau The Brittle bersaudara adalah buron pemerintah. Suka tidak suka, Mr. Bennett tak bisa berbuat apa-apa setelah mendengarkan penjelasan tersebut. May I please remove the Get off my land. post case? Mr. Bennett dan para penduduk desa ternyata menyimpan dendam ke mereka berdua. Ia bahkan berencana membunuh Dr. King saat sedang tertidur lelap. Nah, lucunya karena khawatir wajahnya ketahuan dan dianggap melanggar hukum, mereka kemudian menutupi wajah masing-masing menggunakan kain. Masalahnya, ketika menggunakan topeng tersebut, mereka jadi susah melihat. Dan ketika sudah akan membunuh Dr. King, barulah ia sadar kalau sejak awal mereka sudah masuk ke dalam jebakan. Get that nigga leather out of the wagon!
Sejak awal Dr. King sudah menduga hal ini akan terjadi, makanya ia menaruh dinamit di keretanya. Ledakan itu langsung memorak-morandakan mereka semua. Dan dengan baik hati, Dr. King kemudian mempersilahkan Django untuk mencoba menggunakan senapannya demi membunuh si Mr. Bennett. Would you care to? He's getting away. Okay. The kid's a natural. Siapa sangka kalau Django ternyata sangat berbakat dalam menggunakan senjata. Makanya walaupun perjanjian mereka telah selesai, malam itu Dr. King menawarkan Django kesepakatan baru, di mana ia berjanji akan membantu Django menemukan kembali istrinya setelah musim dingin berakhir. Lagi pula jika Django mencarinya seorang diri, yang ada ia akan dikira seorang budak dan bisa saja dipaksa kembali ke kehidupan lamanya. Sebagai gantinya, Django harus membantu Dr. King menangkap beberapa buron lagi. Lagi pula, ini adalah kesempatan emas bagi Django untuk belajar menjadi seorang bounty hunter. Dan perjalanan mereka pun kembali dimulai. Di suatu siang, Django kembali dipersilahkan untuk mengeksekusi salah satu buron dari jarak jauh. Namun, kali ini ia tak kuasa menarik pelatuknya karena buron yang akan mereka bunuh ternyata sedang bersama putranya. Nah, disinilah tugas Dr. King sebagai mentor. Ia menjelaskan ke Django bahwa semua target mereka adalah kriminal yang walaupun dari luar kelihatan baik, tapi dahulu mereka pernah melakukan kejahatan luar biasa. Who's me to call this? This corpse is worth $7,000. By the way, sepanjang perjalanan, Django selalu menyempatkan diri untuk melatih akurasi tembakannya. Karena punya bakat alami, tak butuh waktu lama bagi Django untuk berhasil menyaingi kemampuan menembak mentornya. Bahkan berkat bantuan Django, kini pekerjaan Dr. King terasa jauh lebih mudah. That's accurate. Tak terasa musim dingin pun berlalu dan berkat bantuan Django, Dr. King berhasil menangkap banyak buron. Tentu saja, Django juga mendapatkan sepertiga dari upah yang Dr. King terima. Dan singkat cerita, mereka memulai pencarian Hildy. Berdasarkan catatan dagang di pasar budak, Hildy infonya dijual ke seorang pengusaha bernama Calvin Candy. Nah, disinilah masalah dimulai. Dr. King mencoba menjelaskan kemungkinan terburuknya. Di mana, bagaimana jika majikan baru Hildy tak mau menjualnya kembali? Apa yang Django kira-kira akan lakukan? Kalau ia berpikir untuk merebutnya dengan paksa, yang ada Django akan dicap sebagai kriminal. Makanya Dr. King kemudian menyarankan agar mereka mengatur strategi sebelum menemui si Calvin Candy. How much do you know about Mandingo fighting? What? You want me to play a black slaver? Then play him that way. Keesokan malamnya mereka mendatangi sebuah klub khusus di mana Mr. Calvin Candy biasa nongkrong. Kedatangan mereka disambut hangat oleh pengacara Tuan Candy bernama Mowgli. Jadi sebenarnya Django dan Mr. King ini kembali bersandiwara. Mereka berpura-pura sebagai pengusaha dari luar daerah yang datang ke kota untuk mencari petarung Mandingo terbaik untuk dibeli. Jadi zaman dulu, tak jarang para budak dipaksa saling bunuh hanya sekedar untuk menjadi hiburan bagi majikannya. Dan pertarungan itu disebut Mandingo. Nah, si Calvin Candy ini pengusaha tajir banget dan hobinya nonton pertarungan Mandingo. Bahkan ia mengoleksi budak-budak khusus hanya untuk bertarung Mandingo. Inilah yang menjadi kunci untuk membebaskan istri Django, di mana Dr. King akan berpura-pura ingin membeli salah satu petarung milik Mr. Candy dengan harga yang fantastis. Sedangkan Django sendiri berpura-pura sebagai penasehat Dr. King dalam menemukan petarung Mandingo terbaik. But if I made you an offer so ridiculous, you'd be forced to... And what do you consider ridiculous? $12,000. But now you have my attention. Keesokan paginya, mereka berdua akhirnya diundang untuk datang ke rumah Mr. Candy. Namun jaraknya cukup jauh. Tapi paling tidak, inilah kesempatan bagi mereka untuk memastikan apakah Hildy beneran dibeli sama Mr. Candy atau tidak. Nah, yang menjadi masalah adalah orang-orang kembali kesal melihat orang kulit hitam seperti Django dibiarkan menunggangi kuda. Bahkan, ia sempat dihina oleh bawahan Mr. Candy. Namun, Django yang pemberani tak tinggal diam. Touch your guns, you die. Everybody stop antagonizing my guest.
Setelah berbincang panjang lebar selama perjalanan dengan Mr. Candy, akhirnya Dr. King berhasil mengkonfirmasi soal Hildy. Namun ia memperingatkan Django untuk menahan diri, jangan sampai usaha mereka terbongkar akibat hal sepele. Antagonize him. I'm intriguing him. Of course I remember. What you said. See you at Candyland. Singkat cerita, setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya mulai memasuki kawasan perkebunan milik Mr. Candy. Kebetulan sekali, mereka juga melewati beberapa bawahan Mr. Candy yang terlihat sedang sibuk menghukum salah satu budak yang menolak untuk ikut dalam pertarungan Mandigo. Goddamn dog's up! I cannot hear myself think! You in trouble now, son. Si budak ini sebenarnya petarung ulung, tapi siapa yang tahan dipaksa bertarung berulang kali hingga hampir mati. Makanya ia sempat mencoba melarikan diri. Candy merasa dirugikan oleh sikap budaknya dan berencana untuk membunuhnya saat itu juga. Namun Dr. King yang tak suka melihat orang kulit hitam disiksa, tiba-tiba berencana menebus budak yang dimaksud. Masalahnya gara-gara sikapnya itu, penyamaran mereka hampir terbongkar. Untung saja sebagai penasehat, Django berhasil membatalkan niat tersebut. Pada akhirnya, budak itu mati setelah dicabik-cabik anjing ganas. You won't mind me handling this nigga any way I see fit. Follow me. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di rumah megah milik Mr. Candy. Kedatangan mereka langsung disambut kepala pelayan di rumah tersebut bernama Stephen. Sudah puluhan tahun ia mengabdi ke keluarga Mr. Candy, makanya walaupun seorang budak, keduanya memiliki kedekatan tersendiri. Nah, di sini Stephen langsung tercengang sekaligus sirik begitu melihat Django. Baru kali ini ia melihat orang kulit hitam yang merdeka. Stephen bahkan sempat menolak jika Django harus diperlakukan sebagaimana orang kulit putih pada umumnya. Dan tentu saja hal itu membuat Mr. Candy naik pitam. Steven, this here's Django. You two ought to hate each other. Understand, but I don't know why I got to take lip off this nigga. He gonna stay in the big house? Steven, solving that problem right now and get them goddamn rooms ready. Sebelum masuk ke rumah, Dr. King sempat meminta ke Candy agar Hildy bisa menemaninya malam ini. Kebetulan itu juga sudah merupakan bagian dari tugas budak yang dipekerjakan di dalam rumah. Namun Stephen bilang Hildy saat ini sedang dihukum karena semalam mencoba kabur dari kebun. Bahkan saat ini ia sedang ditaruh di sebuah bunker yang panasnya luar biasa. Untung saja hukuman itu ditangguhkan karena Mr. Candy ngotot untuk membebaskan Hildy. Di scene ini, Django benar-benar mengalami gejolak batin. Ia ingin mengamuk tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika istrinya diperlakukan demikian. Setelah Hildy dipersiapkan dengan baik dan cantik, malam itu ia dibawa menuju kamar Dr. King. Di scene ini, Hildy belum tahu sama sekali kalau suaminya sudah merdeka. Bahkan ia juga tidak tahu kalau sebentar lagi dirinya akan diselamatkan. Namun agar tidak panik, Dr. King kemudian menjelaskan semuanya ke Hildy. Sebelum akhirnya, Django muncul dari pintu depan. Wo ist er? Er steht direkt hinter dieser Tür. Versprechen Sie mir, dass Sie nicht schreien werden. Silver-tongued devil, you. Sejauh ini semua rencana berjalan dengan lancar. Malam itu mereka bahkan mengadakan santap bersama sambil membicarakan kesepakatan pembelian petarung Mandigo yang dimaksud. Hildy juga ikut ditugaskan untuk menjamu para tamu. Namun disinilah masalah dimulai. Karena terlalu senang melihat suaminya, Hildy dan Django sesekali curi pandangan. Dan hal ini langsung disadari oleh saudari Mr. Candy. Tentu saja Stephen yang sejak awal sudah sirik sama Django langsung menginterogasi Hildy ketika di dapur. You wouldn't lie to me now, would you? Okay. Nah, setelah bernegosiasi panjang lebar, akhirnya Dr. King sepakat untuk membeli salah satu petarung Mandigo Mr. Candy dengan harga $12.000. Tapi uang itu baru akan diserahkan 5 hari kemudian. Dengan alasan, ia menunggu pengacaranya datang untuk membuatkan berita acara pembeliannya. Di tengah kebahagiaan, Stephen yang masih curiga sama Django, tiba-tiba memaksa Hildy untuk menunjukkan luka di pundaknya. Luka bekas cambukan itu dipamerkan ke semua orang seakan-akan sebuah pertunjukan sirkus. Dan membuat Django hampir lepas kendali. Show Doc your shoulder back here. Go on. Calvin. Look at that, Doctor. It's like a painting. Look at that. Calvin! Girl.
Walaupun Django berhasil menahan diri, tapi sikapnya tadi sudah membuktikan kecurigaan Stephen. Ia langsung sadar kalau Hildy dan Django adalah sepasang kekasih. Hildy yang sakit hati dengan perlakuan Stephen tadi, kini tak bisa lagi berkelit ketika diinterogasi di dapur. Sialnya lagi, ketika Dr. King baru saja akan mengajukan tawaran untuk membeli Hildy, tiba-tiba Stephen menginterupsi percakapan mereka. Drama could be brewing back there. Understand why you won't come talk. Excuse me a moment. Di ruangan perpustakaan, Stephen langsung membongkar semua kebohongan Dr. King dan Django. Awalnya, Mr. Candy kurang percaya, tapi berdasarkan fakta-fakta yang ada, ia langsung sadar kalau perkataan Stephen tak main-main. Sejak awal, Dr. King sengaja menawarkan pembelian petarung Mandigo dengan nilai yang fantastis. Otomatis, jika ia ingin membeli Hildy, Candy tak akan curiga, bahkan bisa saja memberikannya secara cuma-cuma malam itu juga. Begitu Hildy berhasil mereka dapatkan, pastilah Django dan Dr. King akan langsung kabur ke kota lain. His wife, huh? Goddamn time. Sons of bitches! Candy marah besar dan mulai mengatur rencana balas dendam. Ia kemudian mengeluarkan tengkorak milik mantan budaknya, lalu membelah tengkorak tersebut di hadapan semua orang, demi memperlihatkan ke Django kalau otak orang kulit hitam itu memang sudah diprogram untuk menjadi budak. Secara tidak langsung, Mr. Candy ingin mengatakan, sekalipun sudah merdeka, Django tak lebih dari seorang budak. There have been a lot of lies set around this dinner table here tonight. Candy kemudian memaksa Dr. King untuk membeli Hildy dengan harga $12.000. Jika tidak, Hildy akan dibunuh saat itu juga. Jika dikonversikan ke masa kini, $12.000 di tahun 1858 sama dengan belasan miliar rupiah. Dengan terpaksa, Dr. King menyepakati perjanjian yang ada, walaupun itu artinya ia harus kehilangan semua simpanannya. Make these gentlemen a receipt for $12,000, please. Candy senangnya bukan main karena berhasil profit ratusan kali lipat. Namun tidak dengan Dr. King. Ia kesal bukan hanya karena uangnya harus lenyap, tapi juga karena perlakuan Candy ke para budaknya selama ini. Ia bahkan masih terngiang-ngiang bagaimana budak tadi dicabik-cabik oleh anjing hingga tewas. Dan singkat cerita, berita acara pembelian Hildy pun dibuat. Mulai saat itu, ia dinyatakan bebas. Namun, Candy seakan-akan belum puas melihat mereka semua menderita. Makanya, ia kemudian memaksa Dr. King jabat tangan sebelum pergi dari sana. Entah kenapa ia sangat bersikeras, sampai-sampai mengancam akan membunuh jika permintaannya tak dituruti. Dan disinilah puncak kekesalan dari Dr. King. I insist. Couldn't resist. Aksi saling tembak terjadi. Dr. King dan Candy tewas di tempat, sedangkan Django seorang diri berusaha bertahan hidup dari gempuran para bawahan Mr. Candy. Semakin lama Django bertahan, penjaga yang muncul juga semakin banyak. Namun sampai akhir ia tak menyerah dan terus memberikan perlawanan. Django kehabisan peluru, sedangkan musuh terus berdatangan. Gedung itu bahkan sudah dikepung oleh puluhan penjaga. Lebih kacaunya lagi, Stephen tiba-tiba mengancam akan membunuh Hildy jika Django tak segera menyerahkan diri. Pada akhirnya, karena tak ada pilihan lain, Django terpaksa berhenti memberikan perlawanan. Setelah ditangkap, Django disiksa habis-habisan. Ia digantung secara terbalik dalam kondisi telanjang bulat. Salah satu bawahan Mr. Candy bernama Billy tak lama kemudian muncul dan bersiap-siap memotong titik Django menggunakan pisau panas. Untung saja aksi itu batal akibat kedatangan Stephen. Ia bilang sesuai arahan adik Mr. Candy, Django akan dihukum dengan cara dipenjarakan di sebuah tambang. Mungkin hukuman itu terdengar ringan, tapi sebenarnya bekerja di tambang milik Mr. Dicky adalah salah satu hukuman terburuk bagi seorang budak, karena mereka akan dipaksa bekerja hingga mati perlahan. Get to work. One word of sass, they cuts out your tongue. All day, every day. The story of you, Django.
Ada 3 budak lainnya yang juga akan dipekerjakan di tambang. Dan singkat cerita, di tengah perjalanan, saat mereka berhenti untuk beristirahat sejenak, Django kembali mencoba peruntungannya dengan menghasut para orang kulit putih suruhan Mr. Candy. Nothing to say I want to hear. How'd you like to make $11,000? The fuck are you talking about? Siapa yang tidak tergiur begitu tahu bisa dapat uang belasan miliar secara cuma-cuma? Django bilang beberapa pekerja di kebun Mr. Candy sebenarnya adalah buron pemerintah. Jika mereka berhasil membunuh buron tersebut, maka mereka akan mendapatkan hadiah senilai $11.500. Sebagai bukti perkataannya, Django mengeluarkan poster buron dari target yang dimaksud. Tapi asal kalian tahu, itu semua hanyalah kebohongan. Poster buron yang Django tunjukkan sebenarnya buron yang pertama kali Django bunuh saat menjadi bounty hunter kemarin. Smitty Bacall and the Smitty Bacall. They're alive. Smitty Bacall and All the way from Texas to Chickasaw County. Nah, Django mulai menceritakan semua kejadian kemarin tapi dimodifikasi sedikit. Perlahan tapi pasti, orang-orang kulit putih tersebut mulai yakin dengan perkataan Django. Beberapa dari mereka mencoba mengkonfirmasi cerita Django dengan bertanya ke 3 orang budak yang kebetulan juga ikut sepanjang perjalanan kemarin. Mereka bersaksi bahwa Django memang bukan seorang budak. I want you to remember, I don't like liars. Greenville auction, and he rode in on a horse with a white man. You fucking sure about that? Damn sure. Jadi Django bilangnya gini, nanti dia yang balik ke perkebunan Mr. Candy untuk membunuh Smitty Bacall. Mereka semua cukup kasih dia kuda plus sebuah pistol. Sebagai imbalannya, Django hanya meminta uang senilai $500 dari total hadiah tersebut. Nah, tentu saja orang-orang ini langsung setuju dan segera membebaskan Django. Namun tiba-tiba, Freedom will give you that. dalam sekejap Django berhasil membunuh 3 orang tersebut. Salah satunya bahkan membawa dinamit, makanya pas ditembak tadi meledak. Tanpa membawa waktu, Django kemudian bersiap-siap untuk menyelamatkan istrinya. Don't let that dynamite. Hildy sendiri saat ini sedang ditahan di markas milik para bawahan Mr. Candy. Mereka inilah yang membunuh budak kemarin menggunakan anjing ganas. Mereka sama sekali tak menyangka akan kemunculan Django. Alhasil, semua orang di ruangan tersebut mati dalam sekejap mata. Setelah berhasil menyelamatkan Hildy, rencana balas dendam Django ternyata belum selesai. Ia kemudian ke gudang tempat penyiksaan kemarin untuk mengambil topinya. Kebetulan sekali, di sana Django tak sengaja menemukan mayat dari Dr. King. Dan di saku belakangnya masih terdapat berita acara pembelian Hildy. Stephen, Billy, serta keluarga inti Mr. Candy menghabiskan waktu mereka seharian di upacara pemakaman Mr. Candy. Django memanfaatkan situasi ini untuk menyusup masuk ke rumah, dan begitu mereka semua pulang dari pemakaman, balas dendam pun dimulai. Django benar-benar berhasil membalaskan kematian Dr. King. Hanya para budak yang ia biarkan kabur dari rumah, sedangkan sisanya dia bantai. Dan yang terakhir ada si Stephen, si bajingan yang menjadi alasan mengapa penyamaran mereka kemarin bisa terbongkar. Hal yang paling Django benci dari Stephen adalah sebagai orang negro, harusnya ia melindungi orang kulit hitam lainnya. Tapi yang ada, ia malah rela menjilat sepatu majikannya selama puluhan tahun dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Maka dari itu, malam ini adalah penebusan dosanya. Django kemudian menembak kedua lutut Stephen, lalu menyalakan dinamit yang sejak awal sudah ia pasang di dalam rumah. Dan akhirnya, Django dan Hildy akhirnya kembali bersama. Dan dengan begitu, film pun tamat. Bagaimana tanggapan kalian soal film ini? Coba komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.